teman-teman. Terima kasih. Cukup, Bapak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Meskipun di saat yang sama ada aturan mekanisme seperti yang disampaikan oleh Pak JK, misalnya untuk menjadi ketua umum Golkar maka harus 5 tahun lebih dulu menjadi bagian dari kader. Tapi seringkali itu adalah bagian dari dinamika, sehingga kemudian tatip, kemudian mekanisme teknis di dalam proses munas atau muktamar atau dalam konteks pemilihan ketua umum seringkali bisa disesuaikan. Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Meskipun masih berstatus kader PDIP, tapi muncul kabar bahwa Jokowi akan ke Partai Golkar meninggalkan PDIP. Jokowi juga digadang-gadang akan membuat koalisi besar pendukung Prabowo Gibran. Jadi akan kemana sebenarnya Jokowi melangkahkan kaki? Benarkah ada skenario yang disiapkan agar Jokowi tetap punya kuasa, meski tak lagi jadi orang nomor 1 di istana? Maka tak heran jika langkah politik Presiden Joko Widodo setelah lengser dari jabatannya memicu spekulasi politik. Hubungan buruknya dengan PDIP menjadi salah satu pemicu spekulasi liar tersebut. Hingga saat ini, Jokowi masih memegang kartu tanda anggota PDIP. Namun hubungannya dengan PDIP yang renggang dinilai menjadi pengganjal karir politik. Hubungan Jokowi bersama PDIP terjalin selama 20 tahun atau sejak tahun 2004. Setelah menjadi kader PDIP, Jokowi maju dan menang dalam Pilkada Solo hingga sekarang menjadi presiden 2 periode. Namun, Pilpres 2024 menjadi titik balik dari hubungan mereka. Merapat ke PSI menjadi pilihan yang relatif mudah bagi Jokowi. Apalagi putra bungsu Kaisang Pangarep didapuk sebagai ketua umum meski baru 2 hari menjadi kader. Tetapi, sebagai partai kecil yang berpotensi tak lolos ke Senayan, PSI bukan rumah yang cocok bagi Jokowi. Kedekatannya dengan Golkar muncul spekulasi bahwa Partai Beringin akan menjadi tempat berteduh setelah lengser. Pilihan lain bagi Jokowi adalah anggota tokoh bangsa yang berdiri di atas semua kekuatan politik di tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi kerap menunjukkan kemesraannya dengan Partai Beringin ketika hubungannya dengan PDIP memanas. Pihaknya justru mengenakan dasi kuning. Sejumlah politisi Partai Golkar menyatakan Presiden Jokowi nyaman dengan mereka. Ketidakhadiran Jokowi di HUT PDIP dengan alasan tak diundang dinilai sebagai sinyal kuat untuk berpisah. Kabar Jokowi akan masuk ke Partai Golkar mendapat tanggapan dari petinggi Golkar. Ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan bahwa Jokowi merupakan tokoh nasional yang menjadi milik semua partai. Tokoh senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala mempersilakan Jokowi masuk Golkar, namun ia menegaskan untuk menempati posisi strategis ada sejumlah persyaratan. Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Meskipun masih berstatus kader PDIP, tapi muncul kabar bahwa Jokowi akan ke Partai Golkar meninggalkan PDIP. Jokowi juga digadang-gadang akan membuat koalisi besar pendukung Prabowo Gibran. Jadi akan kemana sebenarnya Jokowi melangkahkan kaki? Benarkah ada skenario yang disiapkan agar Jokowi tetap punya kuasa, meski tak lagi jadi orang nomor 1 di istana?
Maka tak heran jika langkah politik Presiden Joko Widodo setelah lengser dari jabatannya memicu spekulasi politik. Hubungan buruknya dengan PDIP menjadi salah satu pemicu spekulasi liar tersebut. Hingga saat ini, Jokowi masih memegang kartu tanda anggota PDIP. Namun hubungannya dengan PDIP yang renggang dinilai menjadi pengganjal karir politik. Hubungan Jokowi bersama PDIP terjalin selama 20 tahun atau sejak tahun 2004. Setelah menjadi kader PDIP, Jokowi maju dan menang dalam Pilkada Solo hingga sekarang menjadi presiden 2 periode. Namun, Pilpres 2024 menjadi titik balik dari hubungan mereka. Merapat ke PSI menjadi pilihan yang relatif mudah bagi Jokowi. Apalagi putra bungsu Kaisang Pangarep didapuk sebagai ketua umum meski baru 2 hari menjadi kader. Tetapi, sebagai partai kecil yang berpotensi tak lolos ke Senayan, PSI bukan rumah yang cocok bagi Jokowi. Kedekatannya dengan Golkar muncul spekulasi bahwa Partai Beringin akan menjadi tempat berteduh setelah lengser. Pilihan lain bagi Jokowi adalah anggota tokoh bangsa yang berdiri di atas semua kekuatan politik di tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi kerap menunjukkan kemesraannya dengan Partai Beringin ketika hubungannya dengan PDIP memanas. Pihaknya justru mengenakan dasi kuning. Sejumlah politisi Partai Golkar menyatakan Presiden Jokowi nyaman dengan mereka. Ketidakhadiran Jokowi di HUT PDIP dengan alasan tak diundang dinilai sebagai sinyal kuat untuk berpisah. Kabar Jokowi akan masuk ke Partai Golkar mendapat tanggapan dari petinggi Golkar. Ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan bahwa Jokowi merupakan tokoh nasional yang menjadi milik semua partai. Tokoh senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala mempersilahkan Jokowi masuk Golkar, namun ia menegaskan untuk menempati posisi strategis ada sejumlah persyaratan. Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Meskipun masih berstatus kader PDIP, tapi muncul kabar bahwa Jokowi akan ke Partai Golkar meninggalkan PDIP. Jokowi juga digadang-gadang akan membuat koalisi besar pendukung Prabowo Gibran. Jadi akan kemana sebenarnya Jokowi melangkahkan kaki? Benarkah ada skenario yang disiapkan agar Jokowi tetap punya kuasa, meski tak lagi jadi orang nomor 1 di istana? Maka tak heran jika langkah politik Presiden Joko Widodo setelah lengser dari jabatannya memicu spekulasi politik. Hubungan buruknya dengan PDIP menjadi salah satu pemicu spekulasi liar tersebut. Hingga saat ini, Jokowi masih memegang kartu tanda anggota PDIP. Namun hubungannya dengan PDIP yang renggang dinilai menjadi pengganjal karir politik. Hubungan Jokowi bersama PDIP terjalin selama 20 tahun atau sejak tahun 2004. Setelah menjadi kader PDIP, Jokowi maju dan menang dalam Pilkada Solo hingga sekarang menjadi presiden 2 periode. Namun, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.